Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan mata kuliah teknik peramalan yang diampu oleh Ibu Titi Haryanti SEMSI. Perkenalkan, saya Iza Lutfiani dengan NIM 2020208020, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu peran peramalan dalam perencanaan strategis maupun dalam proses penjualan. Dengan subpokok bahasan yang pertama, peran peramalan dalam perencanaan strategis, dan yang kedua, peran peramalan penjualan dalam perencanaan strategis. Pengertian perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan proses perencanaan jangka panjang yang disusun dan digunakan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi. Ada 3 alasan yang menunjukkan pentingnya perencanaan strategis. Yang pertama, perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam mana semua bentuk-bentuk perencanaan lainnya harus diambil. Yang kedua, pemahaman terhadap perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya. Dan yang ketiga, perencanaan strategis sering merupakan titik permulaan bagi pemahaman dan penilaian kegiatan-kegiatan manajer dan organisasi. Peran peramalan dalam perencanaan bisnis. Umumnya, peramalan digunakan untuk memprediksi sesuatu yang kemungkinan besar akan terjadi berdasarkan sejumlah asumsi. Misalnya, permintaan, penjualan, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Peramalan juga digunakan untuk menetapkan target, termasuk di dalamnya penetapan strategi untuk mencapai target tersebut. Peramalan berusaha menggambarkan apa yang terjadi, sementara rencana didasarkan pada gagasan dengan mengambil tindakan pada saat ini, pengambilan keputusan, dan dapat mempengaruhi hasil akhir yang diinginkan. Dalam melakukan peramalan lingkungan bisnis, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan seperti yang pertama, mengidentifikasi variabel lingkungan yang penting bagi perusahaan. Yang kedua, mengevaluasi dan memilih berbagai metode peramalan yang tersedia. Dan yang terakhir, mengintegrasi hasil peramalan dalam perencanaan strategis. Kemampuan tersebut dapat dicapai apabila perusahaan mampu mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, sehingga dapat tercipta peluang-peluang baru serta mampu beradaptasi terhadap perubahan. Selanjutnya, peran peramalan penjualan dalam perencanaan strategis. Hasil peramalan lingkungan bisnis di mana perusahaan beroperasi pada umumnya mempunyai implikasi pada peramalan penjualan, dan hampir semua bagian perusahaan membutuhkan hasil ramalan penjualan. Karena itu, peramalan penjualan paling strategis dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, ada peramalan penjualan jangka panjang, di mana diantaranya keputusan pengembangan produk baru, penambahan lini produk, keputusan untuk mengurangi jumlah produk yang dihasilkan atau dipasarkan. Ramalan penjualan jangka panjang menentukan dalam proses penganggaran modal, pembukaan daerah pemasaran baru, pengambil alihan perusahaan lain, pengembangan saluran distribusi baru, dan keputusan-keputusan strategis lainnya. Yang kedua, ada peramalan penjualan jangka pendek. Peramalan terhadap permintaan dan penjualan perlu dibuat untuk setiap produk per daerah geografis dan konsumen. Berdasarkan ramalan penjualan pula bagian produksi menggunakan peramalan tersebut untuk melakukan perencanaan jadwal produksi, perencanaan kebutuhan bahan, perencanaan kebutuhan, dan rekrutmen tenaga kerja. Dan pada bagian keuangan dan akuntansi akan melakukan prediksi arus kas dan tingkat di mana komposisi biaya dan pendapatan yang dipilih dapat mempertahankan likuiditas dan efisiensi operasi. Kemudian ada faktor pertimbangan dalam peramalan penjualan. Ada 5 faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja penjualan. Yang pertama, perubahan selera konsumen. Yang kedua, perubahan teknologi. Yang ketiga, perubahan perilaku budaya. Yang keempat, kondisi perekonomian seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan suku bunga. Dan yang kelima, dinamika persaingan termasuk strategi persaingan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.